Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Islam memberikan peluang yang sama terhadap laki-laki dan wanita dalam hal melakukan amal kebaikan dan meraup pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Siapa saja yang melakukan amal kebaikan, kata Allah, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih besar dari apa yang telah mereka kerjakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan ini terbentang luas dan kita semua punya peluang yang sama untuk meraup pahala yang sebesar-besarnya. Dan pada kesempatan ini, satu hal yang ingin kami sampaikan sebagai bagian daripada amal kebaikan yang sesungguhnya ringan untuk kita lakukan, namun insya Allah bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena telah diperintahkan dan dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni senantiasa berwajah ceria dan selalu menebar senyum. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersedekahlah walau hanya dengan seuntai senyum. Terkait dengan hal ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Imam Muslim bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Janganlah kalian sekali-kali memandang enteng kebaikan sekecil apapun, kata Nabi, para pemirsa. Walau an talqa akhaka, walau hanya dengan bertemu saudaramu, biwajhi talq, dengan wajah yang ceria. Pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi melarang kita memandang enteng kebaikan sekecil apapun itu, bahkan dengan bertemu saudara-saudari muslim kita dengan wajah kita yang ceria, para pemirsa yang dirahmati Allah. Karena itu bagian daripada kebaikan, bagian daripada pahala di sisi Allah. Dalam hadits lain, riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Senyummu terhadap saudara muslimmu adalah sedekah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, kalau dengan tersenyum saja kepada saudara-saudari muslim kita itu merupakan bentuk dan bagian daripada sedekah, lalu siapa lagi di antara kita, para pemirsa yang dirahmati Allah, yang tidak mau mengambil manfaat dan mengamalkan hal ini? Bukankah tersenyum tidak butuh biaya dan tenaga yang banyak? Cuma memang para pemirsa yang dirahmati Allah, ya kadang masih terjadi di sebagian masyarakat kita. Nah, karena tu toya asitu dan tukat tasi papalaki pepe, asi teteatat tasi jonjoi eregangang, asi buntu likirkek kesekane delen rak del kalau ni atan Jepang ni atan jette padama mana tamuri nasawal ngasi kami nantungam mulai amucum. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu terjadi? Karena kadangkala bertetangga, bahkan berkeluarga, bahkan sekeluarga sendiri, namun putus hubungan silaturahminya, pemirsa, na'udzubillah. Padahal dalam petua bijak orang Makassar menyampaikan, "Ero ka asyampi bala, asitu dam palantuka, asitimbat tuntungang, asibuccu muri-muri." Masya Allah. Begitu dalam makna dari petua bijak orang Makassar ini, hadirin. Ini mi nabilang anak mudata, "Menehbur is my idol." Tetanggaku, idolaku. Kagak gay pemirsa sekalian, puna tetangga na idola, tine kilere apa naik belanja, kurang yongkoso. Niat kabajikan lak pak bukari mangaribia, ya pun tiene disempan takle injui mama kira teraska tabe bisang ini pak buka konne maiki. Tapi kalau tetangga tidak bagus suka, pemirsa sekalian, niat lak pak bukana apa nakana akalangan mana japo. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya hidup ini, alangkah indahnya ajaran Islam, karena
Dengan hanya tersenyum para pemirsa yang dirahmati Allah, luar biasa nilai pahala dan dalamnya maknanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau seperti tadi kehidupannya bertetangga, nauzubillah. Ya, kadang memang terjadi seperti itu. Bahkan biasa muncul istilah di masyarakat kita. Kalian ulah betala mai kutanta, kalian kula betali tatatongi kau mati tan kucini, nek mati tan ucini. Nauzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa para pemirsa yang dirahmati Allah? Dalam hidup ini ada dua hal secara garis besar mesti kita jaga. Hubungan kita kepada Allah, ibadah-ibadah kita jaga, salat kita, zakat, puasa, haji kita, zikir kita, kemudian qiraah Al-Quran kita. Dan di sisi lain, hubungan kita terhadap sesama silaturahmi mesti dijaga. Ketika hubungan kepada Allah bagus, tapi hubungan kepada sesama manusia tersenyum saja susah, maka itu bahaya. Bagus hubungan kepada sesama manusia, tapi kepada Allah juga rusak, bahaya. Maka idealnya memang mesti dijaga kedua-duanya. Indahnya kehidupan jamaah sekalian ketika kita hidup bertetangga dan seperti tadi. Ya, apalagi sampai balas sifat bisangan. Ni akajari nakani tabi bisang. Apa tantam balan ribalat tanah lompo kamu ada po. Nakana bisana lipat kuji bisang. Ingat apa baik ni lipat tantan lompo kamu sarana bisang. Nakana nekelalam bisang. Coba pemirsa yang dirahmati Allah. Maka sekali lagi mari dalam kehidupan kita ini senantiasa menebar senyum terhadap sesama kita. Karena pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jarir bin Abdullah meriwayatkan bahwa ketika beliau sudah masuk Islam, beliau sampaikan tidak pernah pun bertemu Nabi kecuali Nabi pasti tersenyum kepadanya. Ini Nabi telah contohkan kepada kita. Bahkan dalam hadis lain, meskipun oleh ulama hadis menghukuminya sebagai hadis yang lemah, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa engkau tidak akan mungkin mampu membantu seluruh manusia dengan hartamu. Maka cukuplah kebaikanmu sampai kepada mereka dengan wajahmu yang selalu ceria. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang selanjutnya bahwa di dalam kita tersenyum atau menebar senyum ini jangan dipilih-pilih. Ya, jari pun ini kita murid paranta rupa tahu tekim milih-milih. Karena tidak bisa dipungkiri pemirsa yang dirahmati Allah, kadang tongin ya tahu Bapak Ibu, tak murji mingkana pilih-pilih nailan orang tak muri. Tak murji pun tu kalumannya bijana, tak murji pun pejabat bijana. Iya na bijana kama sama sia kudung. Ya biasa para pemirsa yang dirahmati Allah napa salai boleh pacini. Padahal para pemirsa yang dirahmati Allah amu membara mate ki iya jintu kapan bijanta kama sama sia asipaturusongo akeke kuburu. Iya jintu kapan bijanta kama sama sia asipaturusongo ambule ki bule kanta. Into kampa bijanta kalumanyang pajaba ka injonji may rongana pokote pa mempo baji topoy pun na belanji ini pakai ke kubur ka. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kita memilih-milih karena itu kadang terjadi. Apapun profesi kita para pemirsa yang dirahmati Allah, maka budayakan selalu tersenyum. Seorang guru akan dicintai oleh muridnya dan sesama guru manakala di setiap kali sampai di sekolah melakukan proses pembelajaran selalu menebar senyum kepada murid-muridnya, peserta didiknya dan kepada sesamanya guru. Pedagang akan disukai dan dicintai oleh pelanggannya manakala selalu menebar senyum. Kabiasa jadi lenggere Bapak Ibu hadirin sekalian. Punania pabalu na nampak buat kemana jamur batanjana biasa tina mudah malipin ruangan. Seorang ustadz mubalik pun demikian akan disukai, akan dicintai oleh umat manakala dia senantiasa menebar senyum dalam kehidupannya. Dan sebagai seorang pemimpin tentunya akan dicintai oleh rakyatnya. Seorang pejabat akan disukai, dicintai oleh bawahannya manakala di dalam memimpin mereka senantiasa menebarkan senyum. Tidak hanya pada saat butuh suara Allah bantu wijana. Oh cikali purina kawanakang. Iyo batti kamai kuisin juga ngantamo ko cale. Jari loy wijanu. Andek tonya dengan sekamba pemirsa tapi kadang terjadi. Giliran sudah duduk di kursi yang tidak gratis. Biasa terjadi para pemirsa yang dirahmati Allah. Mana tamuri nasawalami. Padahal kita ini rakyat. Mana tanah sahri doi pemerintah pejabat pun nasigup pagi nasangin tamuri. Masya Allah. Lumputungi nyawanya pemirsa sekalian. Dan kita akan sampaikan kepada masyarakat ini. Bajik na tawa dengan ya. Bukan hanya pada saat butuh suara na rajin mari rakyat ka na rajin mendebar senyum. Sehingga saya pribadi selalu membuat sebuah menyusun kata-kata bahwa jangan hanya masa kampanye menebar janji-janji manis,
mendendangkan syair-syair puitis, menyanyikan lagu-lagu romantis sehingga rakyat terbuai mimpi-mimpi manis. Namun sungguh ironis ketika sudah duduk manis di atas kursi yang tidak gratis, bersama secangkir kopi manis, kue brownies dan kismis, yang pertama diingat malah proyek dan bisnis. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada pejabat-pejabat kita khususnya yang ada di Bantaeng, dan insya Allah semuanya pejabat kita baik-baik tawa semua, insya Allah murah senyumnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari tausiah singkat ini bahwa mari kita senantiasa membiasakan tersenyum dalam hidup kita, dan tentunya juga kita mampu mengkondisikan. Kemudian selanjutnya bahwa kita jangan memandang enteng kebaikan sekecil apapun, ya meski hanya dengan bertemu saudara-saudara muslim kita dengan wajah yang selalu ceria. Kemudian apapun profesi kita, senantiasalah membudayakan selalu tersenyum kepada sesama. Guru kepada peserta didik, kepada sesama guru, kepada sesama petani, kepada tetangga kita, keluarga kita, kepada jamaah kita, rakyat kita kalau kita posisinya sebagai pejabat. Kenapa? Karena dengan senyum ini, tanpa kita berikan uang kepada mereka pun, insya Allah akan menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hatinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.